Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala atrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin, amma ba'du. Syukur, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, kita jumpa lagi di sesi yang sederhana ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara gamblang tentang asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, maka pada bagian ini kita akan melanjutkan pembahasan sederhana kita tentang asesmen sumatif. Ya, asesmen sumatif merupakan asesmen yang merupakan bagian yang terintegral dalam siklus pembelajaran. Jadi pembelajaran, kemudian penilaian, serta kurikulum itu sendiri merupakan bagian yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kemudian dalam proses pembelajaran dilakukan penilaian, hasil penilaian itu menjadi input untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Demikian seterusnya. Siklus pembelajaran ini dalam rangka agar kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik, yang memahami kebutuhan peserta didik yang berbeda sesuai dengan jenjangnya. Nah, 3 jenis asesmen yang telah kita tahu bersama, ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, lalu ada asesmen sumatif. Pada bagian ini kita akan fokus pada bagaimana, apa dan bagaimana pelaksanaan tentang asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini memiliki makna adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Jika tes formatif, asesmen formatif fokus pada tujuan pembelajaran tertentu, pada sub-sub elemen misalnya, maka asesmen yang sumatif adalah mencapai keseluruhan tujuan pembelajaran itu. Asesmen ini tentunya berbeda dengan formatif. Asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi bila ada beberapa tujuan pembelajaran yang memiliki karakteristik yang serumpun, kita bisa melakukan sumatif secara bersamaan. 1 kali sumatif untuk beberapa tujuan pembelajaran. Tentunya ini sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Nah, tujuan asesmen sumatif ini adalah dalam rangka untuk menilai, ya, sekali lagi dalam rangka menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran peserta didik, ya. Capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Tentunya berbeda dengan asesmen formatif yang tidak memberikan ketentuan bahwa jika tidak lulus dalam tes formatif maka tidak bisa naik kelas atau kelulusannya menentukan, tidak. Tes sumatif yang menentukan hal demikian. Jadi ini menentukan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi tes asesmen formatif yang menjawabnya. Nah, asesmen formatif juga ini, asesmen sumatif ini adalah penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan ini dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Sebelumnya kita kenal dengan KKM, ya. Jadi harus ada perbandingan. Jadi sumatif ini adalah alat ukur yang menentukan kelulusan peserta didik kita. Lalu hasil asesmen sumatif juga ini menjadi alat banding, alat untuk menakar apakah dia sesuai dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Berikutnya, fungsinya adalah asesmen formatif ini berfungsi untuk alat ukur pencapaian hasil belajar
kemudian mengukur ketercapaian KKTP yang kita sudah sampaikan di awal tadi, lalu menentukan proses kelanjutan pembelajaran. Jadi apakah dia akan melanjutkan, sebab dalam alur tujuan pembelajaran kita sudah tetapkan step dan tahapannya. Tentunya peserta didik akan bisa melanjutkan ke tahapan pembelajaran yang berikut jika pada tahapan sebelumnya dia sudah tuntas. Nah, asesmen sumatif memberikan informasi terkait hal ini. Olehnya, asesmen sumatif ini menjadi bagian penting untuk kita maknai sebagai proses daripada perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, fungsinya juga untuk memastikan ketercapaian seluruh tujuan pembelajaran. TP atau tujuan pembelajaran yang kita sudah rumuskan dengan asesmen sumatif, kita akan mengetahui apakah seluruh tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Lalu fungsi yang berikutnya adalah menjadi bagian penilaian semester, akhir tahun, atau akhir jenjang. Asesmen sumatif memberikan informasi keseluruhan soal ini. Akhir semester, pencapaian akhir semester, pencapaian akhir tahun, atau pencapaian pada jenjang tertentu. Nah, pelaksanaannya untuk asesmen sumatif itu pembelajarannya dilakukan, asesmen dilakukan pada pembelajaran itu kemudian kalau sudah berakhir. Misalnya pada akhir satu lingkup materi dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi dilakukan beberapa sumatif 1, sumatif 2, dan sebagainya. Nah, ini juga bisa dilakukan pada akhir semester. Tetapi ini adalah pilihan, opsional bagi guru. Jika guru sudah merasa bahwa informasi pada tes sumatif, beberapa tes rangkaian sumatif itu sudah memberikan informasi yang memadai, maka pada akhir semester tidak perlu lagi melakukan asesmen sumatif. Itu diserahkan kepada guru, di mana guru yang lebih memahami ketercapaian peserta didik kita pada setiap pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu bisa juga dilakukan pada akhir fase. Ya, ini sebagai opsional, terutama pada akhir semester. Nah, perencanaannya adalah asesmen sumatif direncanakan saat penyusunan modul ajar. Jadi pada saat kita penyusunan modul ajar, asesmen sumatif ini sudah harus dalam desain yang utuh. Kemudian yang berikut, rumuskan tujuan asesmen yang mengacu sesuai target, kompetensi pada tujuan pembelajaran. Kemudian pilih atau kembangkan instrumen. Penting untuk diperhatikan dalam penyusunan asesmen sumatif adalah pertama harus memahami secara baik karakteristik peserta didik. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik ini sepatutnya kita sudah dapat informasi dari asesmen diagnostik pada awal pembelajaran atau pada asesmen formatif berkala di setiap tujuan pembelajaran yang dicapai. Kemudian ketentuan berikut penting untuk diperhatikan adalah kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan pembelajaran dan tujuan asesmen. Tentunya tujuan pembelajaran harus menyasar, tujuan asesmen harus menyasar tujuan pembelajaran, sebab tujuan pembelajaran dan asesmen itu sendiri merupakan satu bagian dalam siklus perbaikan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian adalah penggunaan instrumen yang mudah dan familiar bagi peserta didik. Jika kita menggunakan penilaian yang online, tentunya kita harus memilih jenis instrumen penilaian yang memungkinkan bisa digunakan secara sederhana atau mudah digunakan oleh peserta didik dan oleh guru itu sendiri. Selanjutnya, kita akan melihat jenis-jenis apa yang menjadi bagian dari asesmen sumatif. Nah, dalam desain asesmen sumatif, kita tentunya perlu ada perencanaan. Nah, perencanaan asesmen sumatif, misalnya pada contoh ini kita bisa melihat bidang studinya apa, kemudian fase berapa, kemudian kelas berapa, tujuan pembelajarannya apa. Nanti dari tujuan pembelajaran itu kita tetapkan, kemudian kita cantumkan KKTP-nya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Lalu kita pilih teknik asesmennya akan menggunakan apa,
kemudian instrumen asesmennya seperti apa, dan kisi-kisinya. Nah, dalam pembuatan kisi-kisi seperti ini, kisi-kisinya, indikatornya untuk tujuan pembelajarannya yang akan kita ukur apa, kemudian tingkat kognitif yang akan dicapai pada pencapaian untuk tujuan pembelajaran itu apa, lalu bobotnya serta nomor soal. Nah, ini nomor soal. Selanjutnya kita bisa lihat perencanaan sumatifnya, bentuk penilaiannya seperti apa, instrumennya seperti apa. Ini dalam bentuk matriks ya, tabel yang akan membantu kita semua dalam perencanaan asesmen sumatif. Lalu ada KKTP-nya. Berikutnya dalam desain modul ajar, misalnya asesmen sumatif itu pada modul ajar bisa kita tetapkan di bagian asesmennya atau pada perencanaan secara keseluruhan dari pencapaian tujuan pembelajaran pada modul. Jadi ini adalah bagian perencanaan asesmen sumatifnya secara keseluruhan, lalu pencantuman asesmen sumatifnya pada modul ajar. Ya, ini bagian. Nah, hal penting yang ingin kita pahami bersama adalah bahwa posisi asesmen sumatif dan asesmen formatif itu tentunya berbeda. Nah, asesmen formatif karena waktu pelaksanaannya pada saat pembelajaran dan pada awal pembelajaran, maka penekanannya adalah asesmen ini dilakukan untuk perbaikan proses pembelajaran. Ya, assessment for learning. Kemudian yang lebih penting adalah asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, assessment as learning. Ini yang menjadi penting. Jadi pada bagian ini kita bisa memahami bahwa asesmen formatif titik tekanannya adalah pada perbaikan proses, ya, asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Lalu di samping refleksi sebuah proses pembelajaran juga menjadi bagian untuk perbaikan proses itu sendiri. Sementara posisi asesmen sumatif adalah asesmen sebagai evaluasi akhir proses pembelajaran. Nah, tentunya titik tekan pada kurikulum Merdeka adalah pada penguatan pada asesmen formatif agar kualitas pembelajaran secara bertahap dilakukan pembenahan sejak dini. Dan kita sejak dini juga mendeteksi apa kekurangan dan untuk selanjutnya dilakukan upaya perbaikan. Nah, ini perbedaan mendasar dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pada asesmen formatif, umpan baliknya fungsinya sebagai umpan balik dalam pembelajaran. Sementara pada asesmen sumatif itu fungsinya adalah sebagai laporan institusi pendidikan dan pemberian laporan kepada stakeholder terkait. Dalam hal ini misalnya orang tua, karena ini adalah laporan akhir semester, laporan akhir pelaksanaan jenjang atau fase tertentu. Nah, datanya yang asesmen formatif itu lebih menekankan pada data-data sifatnya kualitatif dan deskriptif. Sebab di sini ada narasi, ada penjelasan, ada bagian-bagian yang menjadi bagian penting terdeteksi pada saat proses pembelajaran. Sedangkan untuk asesmen sumatif sifatnya adalah data yang bersifat kuantitatif, dan kemudian ini akan pada penyampaian laporan itu akan dibantu, akan disempurnakan dengan data deskripsi yang diperoleh dari asesmen formatif. Nah, pelaksanaannya ini untuk asesmen formatif itu lebih banyak melibatkan peserta didik baik dalam desain perencanaan asesmen formatifnya maupun penyusunan rubrik dan sebagainya. Sedangkan pada asesmen sumatif dia bersifat formal, tentunya mengikuti standar penilaian yang idealnya pada pelaksanaan ujian akhir semester misalnya, atau ujian akhir sekolah. Ini yang sifatnya sumatif. Nah, objeknya pada asesmen formatif dia menyasar beragam aspek, baik ranah sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan.
Sedangkan pada asesmen sumatif, dia merupakan objeknya adalah evaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Jika pada bagian formatif adalah sifatnya lebih mendalam pada bagian-bagian khusus pada ranah perbaikan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan, sedangkan pada asesmen sumatif informasi itu bersifat umum dan menyeluruh. Ini perbedaan mendasar dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kita berharap semoga kita bisa melaksanakan asesmen formatif ini dengan bagus dan asesmen sumatif ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam memberikan laporan, dan proses pembelajaran akan terus diperbaiki seiring dengan berjalannya waktu. Informasi asesmen formatif akan memperkaya akumulasi laporan pendidikan, laporan pembelajaran di akhir semester. Demikian juga asesmen diagnostik yang dilakukan pada awal-awal pembelajaran. Demikian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.